Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 3A Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala Khao Chi-on, Wat Yanasangwararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Willy Siana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Bagian 3, Umat Awam asal Singapura dan Malaysia, 14 November 2014. Bagian 3 ini akan saya bagi menjadi 3 video part. 2 video pertama berisi Dhamma Desana dari Pra Ajahn Suchat Abhijato, sedangkan bagian ketiga isinya berupa tanya jawab. Baiklah, kita mulai part 3. Umat Awam asal Singapura dan Malaysia, 14 November 2014. Dalam Buddhisme, kita memiliki 2 level praktek. Level pembuat jasa kebajikan dan level meditator. Jika kamu adalah seorang pembuat jasa kebajikan, maka kamu akan melakukan dana dan menjaga 5 aturan moralitas. Jika kamu adalah seorang meditator, kamu menjaga 8 aturan moralitas dan kamu bermeditasi. Kamu mengembangkan samatha bhavana dan vipassana bhavana. Jika kamu adalah seorang meditator, kamu seharusnya tinggal di satu tempat, diam di sana. Janganlah pergi kemana-mana, karena pikiranmu tidak bisa sunyi, tidak bisa menjadi diam jika kamu berpindah-pindah tempat. Jika kamu pergi ke wihara-wihara yang berbeda untuk membuat jasa kebajikan, untuk memberikan dana, maka kamu tidak dapat mengembangkan meditasi dengan efisien. Kamu harus memutuskan, kamu mau menjadi apa. Jika kamu masih mau melakukan dana, maka kamu harus menerima fakta bahwa kamu tidak akan mampu mengembangkan meditasi dengan efektif. Jika kamu mau menjadi seorang meditator, maka kamu harus melupakan pergi ke wihara-wihara yang berbeda untuk memberi dana. Kamu harus berdiam di sebuah tempat yang terasing, sendirian, dan berkonsentrasi pada pengembangan perhatianmu. Karena jika kamu tidak memiliki perhatian,
kamu tidak akan pernah mendapatkan hasil sama sekali dari meditasimu. Kamu dapat duduk berjam-jam, dan kamu tidak mendapatkan apa-apa, karena pikiranmu terus berpikir tentang ini dan itu. Jika kamu mau menenangkan pikiranmu, membuat pikiranmu damai dan bahagia, kamu harus memfokuskan pikiranmu pada satu objek. Kamu tidak dapat berpikir dengan tanpa arah tentang ini dan itu. Kamu harus merapalkan nama Buddha. Buddho, Buddho, Buddho di sepanjang waktu. Tidak hanya ketika kamu duduk, tetapi kamu harus mengembangkannya sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur. Jadi, ketika kamu bangun, ketika kamu membuka matamu, kamu harus segera mulai mengembangkan perhatian. Kamu harus segera mulai merapalkan nama Buddha, Buddho, Buddho secara mental. Ketika kamu akan mulai melakukan kesibukanmu, mulai dari waktu ketika kamu membuka matamu, kamu mulai merapalkan nama Buddha, Buddho, Buddho. Seiring kamu bangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, untuk mandi, untuk mengenakan pakaian, kamu harus merapalkan Buddho, Buddho di sepanjang waktu. Inilah apa yang kamu harus lakukan jika kamu mau memiliki perhatian, jika kamu mau berhasil dalam meditasimu. Sasaran meditasi adalah untuk menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Ketika kamu menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir, pikiranmu akan berkumpul. Pikiranmu akan menjadi satu dan kamu akan menjadi damai dan bahagia. Kamu akan menemukan diri sejatimu. Pikiran tersebut yang mana bukanlah tubuh. Ketika pikiran berhenti berpikir, kamu akan melihat pikiran yang sejati. Ia yang mengetahui. Jika kamu terus berpikir, kamu tidak akan melihat ia yang mengetahui. Kamu justru akan melihat pemikiran-pemikiranmu. Persis seperti ketika kamu mau melihat layar televisi. Kamu harus mematikan televisi tersebut. Kemudian, kamu dapat melihat layar di mana tidak ada gambar pada layar tersebut. Jika kamu menyalakan televisi, kamu tidak tahu terlihat seperti apakah layar tersebut. Kamu tidak dapat melihat layar tersebut karena gambar-gambar akan dilapiskan pada layar tersebut. Sama halnya dengan pikiran. Kamu tidak akan melihat pikiran dalam bentuk sejatinya jika kamu terus berpikir. Kamu malahan akan melihat pemikiran-pemikiranmu dan bukan pikiran. Dan kamu tidak mengetahui apa pikiran tersebut sesungguhnya. Ketika kamu bermeditasi dan ketika kamu menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir, maka kamu akan dapat mengetahui pikiran. Ia yang mengetahui, si pengetahu. Disinilah kamu akan belajar untuk menjadi pikiran dan bukan berada di dalam pemikiran-pemikiranmu. Kamu seharusnya menjadi pikiran, karena pemikiran-pemikiranmu adalah sekedar ilusi-ilusi. Pemikiran-pemikiranmu tidaklah nyata. Kita pikir kita adalah seseorang. Kita pikir kita adalah pria, wanita, orang Singapura, orang Thai. Tetapi ini semua adalah ilusi. Mereka tidaklah nyata. Hal yang nyata adalah bahwa kita semua adalah Ia yang mengetahui. Kita adalah si pengetahu. Pikiran itulah si pengetahu. Jika kita semua mengetahui bahwa kita adalah sama, maka tidak akan ada masalah. Masalahnya adalah
bahwa kita berpikir kita berbeda, dan kemudian kita mulai berselisih karena kita memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kita berpikir seperti ini, dan mereka berpikir seperti itu. Dan ketika pemikiran-pemikiran berbeda tersebut berbenturan, itu menciptakan masalah-masalah. Namun, tidak akan ada masalah jika kita semua mengetahui bahwa kita adalah sama. Kita adalah si pengetahu, dan bahwa kita semua sama-sama memerlukan hal yang sama, yaitu kedamaian pikiran, bukan kekayaan, uang, status, hal-hal, ataupun orang lain. Kekayaan, uang, status, hal-hal, ataupun orang lain tidak benar-benar membuatmu bahagia. Hal-hal ini membuatmu sedih, karena hal-hal ini adalah sementara dan tidak kekal. Ketika kamu memperoleh hal-hal ini, kamu bahagia. Ketika seseorang memberimu uang, kamu bahagia. Tetapi ketika kamu kehilangan uang itu, kamu menjadi sedih. Dan cepat atau lambat, berapapun uang yang kamu miliki, suatu hari kamu harus kehilangan semua uang itu karena kehidupan adalah sementara. Tubuhmu adalah sementara. Ketika kamu kehilangan tubuhmu, kamu kehilangan segala hal yang kamu telah peroleh. Jadi, hal-hal ini bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika pikiran berada dalam keadaan damainya. Kamu harus membuat pikiran damai, berhenti berpikir. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak harus memiliki uang, status, seorang suami atau istri. Kamu tidak harus memiliki apa-apa. Jadi, apa yang meditasi lakukan adalah untuk menemukan diri sejatimu, untuk menemukan kebutuhan sejatimu, hal yang benar-benar baik untukmu. Ketika kamu bermeditasi, ketika pikiranmu menjadi damai dan tenang, kamu menemukan kedamaian pikiran. Kamu menemukan kebahagiaan sejati dari kedamaian pikiran. Kebahagiaan yang sebenarnya ini, kedamaian pikiran ini tidaklah sementara. Kedamaian pikiran itu bertahan selamanya, karena kedamaian pikiran itu tinggal bersama pikiran, dan pikiran bertahan selamanya. Pikiran tidaklah sama seperti tubuh. Ketika tubuh mati, apa yang terjadi pada pikiran? Pikiran pergi mencari sebuah tubuh baru. Pikiran menjadi terlahir kembali. Pikiran tidak mati bersama tubuh. Namun, karena pikiran masih memiliki kebodohan batin, pikiran pergi mencari jenis kebahagiaan yang keliru. Mendapatkan kebahagiaan dengan mengumpulkan uang, atau memiliki status yang baik. Dan kamu memerlukan sebuah tubuh untuk memperoleh semua hal ini. Ketika tubuh mati, pikiranmu masih mau memiliki hal-hal yang sejenis dengan yang kamu dahulu biasa miliki. Jadi, pikiran akan masih mencari sebuah tubuh yang baru. Itulah alasan mengapa kita senantiasa terus menjadi terlahir kembali. Ketika kita kehilangan tubuh ini, kita akan pergi dan mencari sebuah tubuh yang baru. Tetapi sebelum kita bisa mendapatkan sebuah tubuh yang baru, kita terlebih dahulu harus membayar karma kita. Jika kita telah menumpuk karma buruk, maka kita akan terlahir kembali sebagai makhluk-makhluk yang tidak diharapkan, seperti binatang, atau masuk neraka. Jika kita melakukan karma baik, kita akan pergi ke surga terlebih dahulu, sebelum kita turun kembali dan terlahir kembali sebagai seorang manusia lagi. Jadi, inilah yang terjadi setelah tubuh meninggal. Pikiran harus membayar kembali apapun yang pikiran telah lakukan.
melunasi utang kama pikiran itu yang jatuh tempo. Jika kamu melakukan kama buruk, kamu harus membayar utangmu. Jika kamu melakukan kama baik, kamu pergi dan menerima imbalan-imbalanmu. Dan ketika kamu telah menghabiskan utang-utang kama atau imbalan-imbalan kama kamu, maka kamu datang kembali menjadi seorang manusia lagi. Namun, jika kamu dapat bermeditasi dan membuat pikiranmu tenang dan damai, jika kamu dapat melenyapkan keinginanmu yang menyebabkanmu untuk terlahir kembali lagi dan lagi, maka kamu tidak harus terlahir kembali lagi. Seperti Buddha dan murid-murid mulia beliau, mereka tidak harus terlahir kembali lagi. Keadaan yang mereka miliki disebut Nibbana. Inilah sasaran dari meditasi kita, untuk mencapai Nibbana. Nibbana adalah damai dan kekal. Nibbana bertahan lama dan kamu tidak harus mengalami setetes pun penderitaan. Namun, selama kamu masih menjadi terlahir kembali, kamu akan harus tunduk terhadap segala jenis penderitaan. Kamu menderita ketika kamu menjadi tua, menjadi sakit, dan mati. Kita tidak akan mengetahui hal-hal ini tanpa ajaran Buddha. Jika kita tidak memiliki Buddhisme untuk mengajari kita, kita akan melakukan hal-hal yang sama lagi dan lagi. Kita telah dan sedang mengejar jenis kebahagiaan yang keliru, seperti uang, status, kepemilikan, orang-orang, dan kesenangan yang kita dapatkan dari melihat, mendengar, mengendus, merasa, dan menyentuh. Namun, jenis-jenis kebahagiaan ini adalah sementara. Jenis-jenis kebahagiaan ini tidak pernah membuatmu kenyang. Kamu akan selalu lapar untuk mendapatkan lebih banyak. Dan rasa lapar ini akan mendorongmu untuk menjadi terlahir kembali ketika tubuh ini meninggal. Ketika kamu bertemu ajaran Buddha, kamu memiliki keyakinan dan mengikuti ajaran beliau dengan melepaskan kebahagiaan yang keliru tersebut yang kamu telah dan sedang peroleh. Ini karena kamu mengetahui bahwa kebahagiaan dari indera-indera bukanlah jenis kebahagiaan yang sebenarnya. Jika kamu mau mengembangkan jenis kebahagiaan yang benar, kamu akan harus melepaskan uang, kepemilikan, status kamu, dan menjadi seorang meditator. Itulah tujuan dari dana. Tujuan sebenarnya dari dana adalah untuk melepaskan semua uangmu, tidak mengandalkan uangmu untuk membuatmu bahagia. Karena uang itu tidak bisa membuatmu bahagia. Bukannya membuatmu bahagia, uang membuatmu tidak bahagia. Karena mencari uang tidaklah mudah. Kamu harus bekerja keras untuk memperoleh uang. Dan ketika kamu mendapatkan uang, kamu menghabiskannya dengan cepat. Kebahagiaan yang kamu dapatkan dari menghabiskan uang sangatlah singkat. Kamu menghabiskannya, dan uang itu lenyap, dan kemudian tidak ada lagi uang yang tersisa. Maka kamu harus kembali bekerja keras lagi untuk mendapatkan uang. Jadi, ini bukanlah jenis kebahagiaan yang benar. Untuk memiliki jenis kebahagiaan yang sebenarnya, kamu harus bermeditasi sampai pikiranmu menjadi damai dan tenang. Kamu tidak harus memiliki uang untuk memiliki jenis kebahagiaan yang sebenarnya ini. Yang kamu harus lakukan hanyalah memiliki waktu untuk bermeditasi. Kamu memerlukan sebuah lokasi yang sunyi untuk bermeditasi. Itu saja yang kamu perlukan. Menjadi seorang biku adalah cara yang terbaik. Ketika kamu menjadi seorang biku, kamu memiliki sebuah tempat yang sunyi untuk bermeditasi.
Kamu tidak harus khawatir tentang pembayaran untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan kamu, karena semua itu telah disediakan semua oleh komunitas Buddhis, oleh orang-orang yang suka melakukan dana, tetapi tidak suka bermeditasi, seperti kamu. Kamu suka memberikan dana kepada para biku, agar para biku dapat bermeditasi. Tetapi akhirnya, ketika kamu mau menjadi seorang biku atau seorang meditator, kamu harus berhenti memberikan dana. Kamu harus mendermakan semua uang yang kamu tidak perlukan agar kamu tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kamu tidak harus menjaga uangmu lagi, maka kamu akan memiliki seluruh kehidupan untuk bermeditasi. Ketika kamu memiliki waktu dan tempat yang sunyi untuk bermeditasi, kamu akan akhirnya membuat pikiranmu damai, tenang, dan menjadi satu. Ketika pikiranmu menjadi satu, kamu mengetahui bagaimana cara merawat pikiranmu, bagaimana menjaga pikiran damai dan bahagia di sepanjang waktu. Jadi, inilah apa yang harus kamu lakukan. Ketika kamu pertama mulai sebagai seorang pengikut Buddhis, itu seperti pergi ke sekolah. Kamu harus mulai pergi ke tingkat TK, dan kemudian kamu bergerak naik ke SD, SMP, dan akhirnya ke perguruan tinggi dan universitas. Jadi, ketika kamu pertama mulai sebagai seorang Buddhis, kamu diberitahu untuk memberikan dana dan menjaga 5 aturan moralitas. Karena menjaga 5 aturan moralitas lebih mudah dibanding menjaga 8 aturan moralitas dan bermeditasi. Setelah kamu sudah memberikan dana dan menjaga 5 aturan moralitas, maka kamu telah mengembangkan kekuatan batin untuk pergi ke level berikutnya. Jika kamu dapat mempertahankan 5 aturan moralitas dan memberi dengan murah hati, dan kamu tidak mau menghabiskan uang untuk membeli kebahagiaan, maka kamu tidak harus banyak bekerja. Kamu dapat bekerja sekedar cukup untuk hidup. Kamu tidak mau bekerja untuk menjadi kaya, untuk membeli sebuah rumah besar, untuk membeli sebuah mobil besar, atau untuk pergi kemana-mana. Maka, kamu tidak harus bekerja terlalu keras. Kamu bekerja sekedar cukup untuk kamu hidup dan menjaga 8 aturan moralitas. Jika kamu bermeditasi dan berhasil dalam mendapatkan beberapa hasil, itu akan membuatmu mau berpraktek lebih. Dan kemudian, kamu akan mau menjadi seorang biku jika kamu seorang pria, atau seorang meichi jika kamu seorang wanita, agar kamu dapat berpraktek penuh waktu tanpa harus khawatir tentang pergi bekerja demi menghasilkan uang untuk membayar makanan, tempat tinggal, dan pengeluaran lainnya kamu. Kamu tidak memiliki pengeluaran apa-apa, karena pengeluaran kamu sudah dibayarkan oleh para penyokong Buddhis yang lain. Jadi, inilah apa yang seharusnya kamu sasar. Bukan sekedar melakukan dana dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kamu seharusnya mencoba menjaga 8 aturan moralitas secara mingguan, seperti pada hari ibadah. Inilah hari ketika para Buddhis akan menjaga 8 aturan moralitas dan bukan sekedar 5 aturan moralitas. Mereka akan bermeditasi dan bukan pergi keluar untuk mencari kebahagiaan di luar pikiran. Apa yang kamu mau adalah membawa pikiran menemukan kebahagiaan di dalam pikiran itu sendiri. Jadi, inilah yang orang-orang biasanya lakukan di Thailand.
Mereka akan berdiam di wihara selama 1 hari untuk menjaga 8 aturan moralitas, untuk mendengarkan ceramah-ceramah dhamma, dan untuk bermeditasi, entah dengan berjalan atau duduk. Sebelum kamu dapat bermeditasi dengan efektif, kamu harus mengembangkan perhatian. Kamu harus senantiasa berperhatian dengan merapalkan nama Buddha atau berperhatian terhadap gerak-gerik tubuhmu. Apapun yang tubuhmu sedang lakukan, berfokuslah pada tindakan itu saja dan janganlah membiarkan pikiranmu berpikir tentang hal-hal lain. Jika kamu dapat mempertahankan ini, maka ketika kamu duduk bermeditasi, kamu akan mampu mempertahankan fokusmu pada satu objek dan pikiranmu akan menjadi damai dan tenang. Ketika kamu memiliki kedamaian dan mengalami kebahagiaan dari memiliki kedamaian pikiran tersebut, kamu akan menemukan bahwa inilah jenis kebahagiaan yang terbesar. Jauh lebih baik dibandingkan jenis kebahagiaan apapun yang kamu pernah alami di dalam kehidupanmu. Ketika kamu mengalami ini, kamu mau memiliki lebih. Jadi, bukannya menjaga 8 aturan moralitas sekali seminggu, kamu mungkin menambahnya menjadi 2 atau 3 kali seminggu. Kamu akan terus menambahnya dan mencoba bermeditasi lebih banyak. Kamu mungkin mengurangi waktu kerjamu dan akhirnya kamu berhenti bekerja jika kamu pikir kamu memiliki cukup uang untuk menyokong praktekmu. Jika kamu adalah seorang meditator, kamu tidak akan menghabiskan uang terlalu banyak, karena kamu hanya perlu menghabiskannya pada kebutuhan hidup dan bukan pada benda-benda mewah. Yang kamu perlukan hanyalah sekedar makan sekali sehari. Kamu memiliki cukup pakaian, kamu memiliki sebuah tempat untuk tinggal, dan kamu tidak sakit. Jadi, kamu tidak harus menghabiskan uang. Jika kamu tidak harus menghabiskan uang, kamu tidak harus mencari uang. Kamu tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, bukannya menghabiskan waktu mencari uang, kamu akan menghabiskan waktumu menciptakan kedamaian pikiran dengan mengembangkan perhatian. Kamu harus mengembangkan perhatian di sepanjang waktu dalam apapun yang kamu lakukan. Sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur. Ketika kamu memiliki waktu, kamu duduk dan bermeditasi. Cobalah untuk duduk selama yang kamu bisa, sebanyak yang kamu bisa. Karena semakin banyak kamu melakukannya, semakin banyak hasil yang kamu akan dapatkan. Semakin bahagia kamu jadinya. Dan akhirnya, kamu akan memiliki kebahagiaan di sepanjang waktu. Kebahagiaan yang kamu peroleh dari meditasimu akan bertahan hanya ketika kamu sedang duduk bermeditasi. Ketika pikiranmu menjadi terkonsentrasi dan damai. Akan tetapi, ketika pikiranmu keluar dari kondisi itu dan kembali ke keadaan normal, pikiran itu akan mulai berpikir dan memiliki keinginan-keinginan lagi. Ketika itu terjadi, kedamaian pikiran yang kamu telah peroleh dari meditasimu lenyap. Jika kamu mau melindungi kedamaian pikiran itu, kamu harus menghentikan keinginanmu. Kamu harus berhenti mengikuti apa yang keinginanmu mau kamu lakukan. Dalam rangka untuk melakukan ini, kamu perlu mengembangkan vipassana atau wawasan.
Jika kamu belum dapat bermeditasi, cobalah untuk menjaga 5 aturan moralitas. Cobalah untuk memberikan dana terlebih dahulu, dan cobalah untuk memberikan uang yang kamu tidak perlukan. Bukannya menggunakan uang untuk membeli barang-barang untuk membuatmu bahagia. Buddha mengatakan, kamu seharusnya membagikannya dengan orang lain. Kebahagiaan yang kamu dapatkan dari membagikan uangmu adalah jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari menghabiskan uang dengan membeli barang-barang untuk dirimu sendiri. Dan ketika kamu memiliki kebahagiaan ini, kamu akan puas hatinya sampai pada level tertentu, dan kamu dapat mempertahankan 5 aturan moralitas dengan mudah. Jika kamu tidak dapat memberikan dana, dan kamu mau mencari uang, dan menyimpannya untuk dirimu sendiri, kamu akan menemukan menjaga 5 aturan moralitas itu sulit. Karena ketika kamu bekerja, terkadang kamu menemukan bahwa menjaga 5 aturan moralitas dapat menjadi sebuah halangan. Namun, jika kamu tidak perlu menghabiskan uang dengan membeli barang-barang untuk membuatmu bahagia, maka kamu tidak harus sepenuhnya disibukkan dengan mencari uang. Demikianlah saya akhiri dahulu pembacaan Dhammadesana dari bagian 3, Umat Awam asal Singapura dan Malaysia 14 November 2014. Pada video part 3b, saya akan membacakan sampai selesai bagian dari Dhammadesana dari bagian 3 ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang